Cerita diawali dengan sang raja yang tengah kritis kondisinya. Di sisinya ada putra mahkota bernama Li Hun. Namun raja justru nampak sangat tidak suka terhadap putra mahkota. Raja di kondisinya yang kritis ini menunjukkan kalau ia lebih menyayangi adik putra mahkota bernama Yul. Raja khawatir kalau putra mahkota naik tahta maka ia akan menganiaya adiknya. Bahkan dengan sisa tenaga raja berucap, "Aku akan melihat bagaimana kau memerintah rakyatmu. Dasar bodoh dan kurang ajar." Tak lama raja pun mengembuskan nafas terakhirnya. Setelah Li Hun resmi naik tahta sebagai raja, ia mulai meluapkan sakit hati pada mendiang raja dengan menghabisi semua orang-orang kepercayaannya. Bahkan Yul yang masih kecil turut menjadi pelampiasan. Ia akan diasingkan karena hal itu. Raja Li Hun merasa iba sehingga berkata nanti akan menjemput Yul sesegera mungkin. Kemudian Yul dibawa ke suatu tempat dan diberi makan makanan lezat. Tetapi dia meninggal bahkan sebelum selesai makan. Sepertinya makanannya telah dicampur dengan racun. Di sisi lain memperlihatkan kehidupan para badut dalam mencari nafkah. Mereka memperagakan konflik yang ada di istana, mulai dari raja hingga perkelahian antara ratu dan selir. Badut itu bernama Hasun, dan ia memiliki adik perempuan bernama Dale. Kembali pada raja, ia bermimpi buruk. Adiknya Yul menghampirinya sambil merintih kesakitan. Lalu raja terbangun dengan perasaan takut. Tepat saat itu ada beberapa orang yang ingin membunuh raja. Akhirnya, para pembunuh itu bisa tertangkap. Raja dengan emosi tak terkendali menghabisi mereka dengan tangannya sendiri. Setelahnya, raja berkeluh kesah dengan Menteri Li karena banyak orang menganggap raja membunuh orang dengan sembarangan. Raja juga berkata kalau ia ingin Menteri Li memastikan keselamatannya dan memusnahkan semua musuh raja. Menteri Li pun berjanji akan menepati permintaan raja. Raja memiliki ratu bernama Ratu Suwon. Ratu memanggil Sun Huadang, yang seorang selir, ke kamarnya untuk memberinya sebuah ornamen giok yang indah. Huadang menatap hadiah itu dengan curiga. Tetapi Ratu berkata bahwa itu hanyalah caranya untuk meminta Huadang agar menjaga raja dengan baik. Setelah menemui Ratu, Huadang berbincang dengan pamannya, yakni Menteri Sin. Menteri yang banyak kecurangan namun ia sangat dipercaya raja. Menteri Sin memberikan jimat pada Huadang agar ia bisa mengandung seorang putra saat menghabiskan malam bersama raja. Sementara itu, Menteri Li dan Menteri Yo, yakni ayah sang ratu, menghadap raja guna melaporkan tindak kecurangan yang dilakukan oleh Menteri Sin. Namun, setelah mendengar penjelasan dua menterinya itu, raja justru emosi. Ia masih percaya kalau Menteri Sin adalah orang yang setia padanya. Malam saat kunjungan raja ke kamar Huadang pun tiba. Tetapi, kejadian tak terduga. Raja justru emosi pada Huadang karena ia menyimpan jimat di dalam bajunya. Raja berkata kalau ia hanya ingin mendapat pewaris yang sah, bukan pewaris dari seorang selir. Raja bergegas pergi dari kamar Huadang menuju kamar ratu. Ternyata selama ini mereka belum pernah tidur bersama karena ratu tidak suka dengan perilaku raja yang tidak menampakkan kasih sayang dan berbudi luhur. Raja berusaha untuk mendekati ratu, tapi ratu justru memalingkan wajahnya. Salah satu pelayan raja adalah mata-mata Menteri Sin, dan dia melaporkan desakan raja untuk mendapatkan pewaris dari ratu saja. Dia mengatakan bahwa raja terlalu percaya pada Menteri Yo, jadi jika ratu memberinya seorang putra, keluarganya akan menjadi terlalu berkuasa. Cara mencegah keluarga Suwon mendapatkan kekuasaannya adalah dengan mengangkat ratu yang berbeda. Menteri Sin yang sangat haus kekuasaan itu dengan sengaja menjebak Menteri Yo
dengan cara menfitnahnya sebagai dalang di balik para pembunuh bayaran yang ingin menghabisi nyawa raja. Mengetahui hal itu, raja tidak segan untuk langsung memasukkan Mentrio ke dalam penjara. Ratu yang tahu ayahnya dipenjara oleh raja langsung bergegas menemui raja. Ratu memohon pada raja untuk membebaskan ayahnya karena tuduhan yang ditujukan pada ayahnya tidaklah benar. Bahkan ratu bersedia diberi hukuman juga apabila ayahnya nanti akan dihukum. Tapi raja tidak menggubris permohonan ratu. Menteri Li sangat terbebani dengan masalah Mentrio. Ia akhirnya pergi ke tempat hiburan. Di sana ada wanita bernama Wun Sim yang nampaknya akrab dengan Menteri Li. Di saat itu, rombongan badut Hasun dan teman-temannya sedang menghibur para pengunjung dengan membawakan parodi masalah raja, ratu, dan selirnya. Melihat itu, Menteri Li jadi makin emosi. Lalu ia menghampiri Hasun. Betapa terkejutnya Menteri Li saat topeng Hasun terbuka. Wajahnya sangatlah mirip dengan Raja Li Hun. Melihat itu, menteri langsung memilih untuk menahan Hasun di dalam gudang. Keesokan harinya, Kasimju menemui Menteri Li dan melaporkan kalau Raja mengamuk lagi. Kemudian Menteri Li menemui Raja untuk membicarakan kalau ia telah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi Raja. Hasun dibawa untuk menghadap Raja. Ketika bertemu untuk pertama kalinya, Raja dan Hasun sama-sama tercengang melihat kemiripan mereka dari wajah maupun bentuk tubuhnya. Raja memerintahkan Hasun untuk menirukan gaya bicaranya. Hasun yang sadar ia berhadapan dengan Raja, ia jadi menurut saja dengan apapun yang diperintahkan. Dan karena Hasun adalah seorang badut yang pandai menirukan gaya seseorang tokoh, tentu dengan sangat mudah ia menirukan gaya sang raja. Setelah menyetujui ide dari Menteri Li agar Hasun menggantikan Raja untuk sementara waktu, Raja pun ingin keluar dari istana. Ia berkata pada Menteri Li kalau sudah beberapa hari ini kesulitan untuk tidur, karena terus khawatir akan ada yang datang untuk membunuhnya. Sementara itu, Hasun diberi penjelasan oleh Menteri Li kalau ia harus memerankan diri sebagai pengganti Raja. Awalnya Hasun menolak, tapi setelah ia dibujuk hanya akan menggantikan Raja beberapa hari, dan nanti diberi bayaran yang besar, Hasun pun mengiyakan permintaan Menteri Li. Hari pertama Hasun berperan sebagai Raja, mulai dari bangun tidur hingga memakai pakaian, semuanya dibantu oleh para dayang. Bahkan saat makan, ia melihat banyak makanan lezat di hadapannya. Namun ia teringat pesan Menteri Li kalau Raja tidak boleh ketahuan menyukai salah satu makanan, karena bisa berakibat diracuni. Setelahnya, Hasun berjalan-jalan keliling istana ditemani Kasimjo. Ia melihat Ratu untuk pertama kalinya, dan Hasun jadi salah tingkah saat Ratu ingin menyapanya. Hasun rupanya terpesona akan kecantikan Ratu. Ketika Menteri Sin menghadap Raja untuk menanyakan hukuman apa yang cocok untuk Mentrio, ia nampak kebingungan karena belum banyak yang Hasun tahu tentang permasalahan di istana. Saat Menteri Sin mengajukan hukuman mati saja untuk Mentrio, Hasun langsung mengiyakannya. Karena lagi-lagi ia teringat pesan Menteri Li, kalau Hasun dimintai persetujuan, ia harus mengiyakan saja. Ratu yang mengetahui kalau Raja menyetujui hukuman mati untuk ayahnya, tergegas menghadap Raja. Ratu sampai mau menusuk dadanya dengan pisau untuk membuktikan kalau ayahnya tidak bersalah. Hasun dengan spontan mencegah Ratu untuk menyakiti dirinya sendiri. Dan Hasun bertanya bagaimana cara menghentikan Ratu. Ratu langsung menjawab, tolong selamatkan ayahku. Hasun jadi makin bingung. Lalu Hasun memilih berkata saja untuk menyetujui menyelamatkan ayahnya Ratu. Tak lama Menteri Li datang, ia langsung mengamuk pada Hasun. Mereka jadi berkelahi layaknya anak kecil. Rupanya Menteri Li kesal dengan Hasun karena sembrono memberikan keputusan untuk menghukum mati Mentrio. Menteri Li memberi peringatan pada Hasun kalau Menteri Sin adalah orang yang paling jahat melebihi penjahat yang ada di negeri ini. Di sisi lain, Raja Li Hun rupanya pergi ke kuil.
Kondisinya seperti orang yang linglung dan sangat lelah. Tak lama Menteri Li datang menemui Raja. Menteri Li melaporkan bahwa Menteri Sin mengusulkan agar memberi hukuman mati pada Menteri Yo. Raja setuju akan usulan Menteri Sin. Di dalam hati Menteri Li, ia sangat keberatan dengan keputusan Raja. Namun karena kesetiaannya pada Raja, Menteri Li memilih untuk patuh. Keesokan harinya, Hasun harus membacakan keputusan Raja di hadapan para menteri. Tapi Hasun justru merubah perintah Raja untuk menghukum mati Menteri Yo menjadi hukuman pengasingan. Tentu hal itu membuat semua orang terkejut, terutama Menteri Sin. Lagi-lagi Menteri Li dibuat geram oleh kelakuan Hasun yang mengambil keputusan semaunya sendiri. Hasun berkelit kalau ia tahu akan hukuman pengasingan itu dari Kasimjo. Kasimjo tidak bisa mengelak karena ia kira Hasun hanya sekedar bertanya untuk menambah pengetahuannya. Ratu akhirnya kini bisa lega karena ayahnya tidak jadi dihukum mati. Ia bahkan bisa menemui ayahnya sebelum pergi ke tempat pengasingan. Saat sedang berjalan di taman, Hasun berpapasan dengan Ratu. Lalu Ratu mengungkapkan rasa terima kasihnya pada Raja karena ia bisa bertemu dengan ayahnya sebelum ayahnya diasingkan. Hasun yang tadi sempat memungut biji kemiri memberikan kepada Ratu beberapa biji kemiri itu. Ratu bingung kenapa Raja bisa berlaku baik padanya. Malam harinya Hasun sedang bersiap untuk makan malam. Namun kejadian terduga saat pelayannya mencicipi makanan yang dihidangkan untuknya, tiba-tiba pelayan itu muntah darah dan sekarat. Menyaksikan kejadian itu, Hasun jadi sangat syok. Ketika Menteri Li menemui Hasun, Hasun dengan nada tinggi berkata, kalau rupanya ia diminta menggantikan Raja hanya untuk kehilangan nyawa. Namun Menteri Li justru balik mengancam Hasun kalau ia tidak mau melanjutkan jadi raja palsu, maka adik dan teman-teman badutnya akan terancam keselamatannya.